Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Kamis, Jos Kandos, Gaspol, bakar, bakar, bakar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pagi hari ini, hidup bagiku adalah Kristus. Hidup bagiku adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari sesungguhnya kehidupan kita ini sedang mempersiapkan sebuah kematian. Sekali lagi, mari kita renungkan. Sesungguhnya hidup kita ini adalah mempersiapkan sebuah kematian, yaitu kematian kita. Bahkan seluruh dunia semua sedang mempersiapkan kematiannya, kecuali orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan. Namun bagi mereka yang percaya bahwa Tuhan itu ada, maka semua orang sambil bekerja, sambil menjalankan kehidupan sehari-hari, sesungguhnya hidup mereka sedang mempersiapkan kematiannya. Itu harus kita catat Bapak Ibu Saudara, sehingga kematian itu adalah keuntungan. Mengapa kematian itu adalah keuntungan bagi Rasul Paulus? Karena hidup baginya adalah Kristus. Nah, hidup adalah Kristus. Itu artinya mempersiapkan kematian. Bukankah Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk menderita dan mati"?
Tuhan Yesus datang untuk mempersiapkan kematian. Bahkan Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati untuk memproklamirkan bahwa dirinya Mesias. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dapat berkata mati adalah keuntungan karena hidup baginya adalah Kristus. Sebab kata Kristus itu adalah orang yang dikorbankan sesungguhnya. Orang yang diutus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan kematian kita. Kita harus sadar itu. Sehingga ketika kita berkata kiamat, kita berkata kematian, itu bukan sesuatu yang membuat kita siap. Bukan sesuatu yang membuat kita syok. Demikian juga yang dikatakan dalam surat Tesalonika. Rasul Paulus menjelaskan, supaya Bapak Ibu Saudara jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu tentang orang yang meninggal. Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang meninggal dalam Kristus, ia akan dikumpulkan bersama Kristus dan ia bersama dengan Kristus. Jangankah kamu seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan? Janganlah kamu berduka seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak punya pengharapan. Artinya saudara, mereka yang tidak mempersiapkan diri untuk kematiannya. Tuhan Yesus datang ke dalam hidup kita. Tuhan Yesus mempersiapkan kematian kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari hal ini. Dan kita harus tahu bahwa sesungguhnya orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dulu. Baru setelah itu kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama ketika sangkakala dibunyikan. Banyak kita tidak sadar akan persiapan kematian. Setiap kita menjalani hidup ini hanyalah mempersiapkan kematian, saudara. Karena untuk itulah kita datang. Kecuali ketika Tuhan sudah datang, kita akan terangkat semua. Oleh karena itu Rasul Paulus membekali dirinya. Dan dia berkata bahwa hidup dan matiku untuk Tuhan. Rasul Paulus berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu Saudara, kematian adalah sebuah keuntungan. Ketika kita telah mempersiapkan hidup bagiku Kristus, itu artinya hidup yang melayani. Rasul Paulus berkata, kalau aku harus memilih, maka aku tidak dapat memilih. Karena aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi atau aku ingin mati bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak Ibu Saudara, hidup adalah Kristus. Itu artinya kita hidup untuk melayani. Rasul Paulus bertahan hidup karena dia mau melayani jemaat. Tapi kalau dia suruh memilih, kematian itu jauh lebih baik. Karena Rasul Paulus sudah mempersiapkan dirinya. Dia tidak punya hal lain selain melayani dan rindu tinggal bersama dengan Kristus. Kiranya hal ini boleh membekali kita semua
untuk kita tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya masih mendapati orang-orang Kristen tidak mempersiapkan diri untuk kematian, bahkan ngomong kematian saja takut. Ngomong kiamat saja takut. Makanya ada banyak orang Kristen yang terikat adat istiadat. Kan mereka sesungguhnya tidak rela menghadapi kematian. Orang-orang yang terikat dengan adat istiadat, tradisi-tradisi nenek moyang, sesungguhnya semua itu mereka tidak menginginkan sebuah kematian. Karena bagi mereka kematian itu sesuatu yang membuat mereka sial, bukan keuntungan, kerugian. Sehingga mereka mencoba mempertahankan kematian itu dengan cara ritual-ritual, tradisi-tradisi. Sesungguhnya mereka tidak rela untuk mati. Tetapi bagi kita yang percaya, hidup bagi kita adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun dalam diri kita hari ini. Persiapkan kematian saudara. Orang yang hidup takut Tuhan, orang yang beribadah sungguh-sungguh, orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang mempersiapkan kematiannya. Dan itulah hidup dalam Kristus. Punyalah tekad bahwa hidup dan matiku memuliakan Kristus. Ini yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Saya ajak setiap imam-imam, persiapkan diri menyambut kematian saudara. Kita harus berani berkata kematian, kematian, kematian. Bahkan itu harus dikumandangkan. Karena Kristus datang untuk mempersiapkan kematian. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya tidak pernah berani berkata tentang kematian. Dan saya mencoba lari dari pengertian kematian. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya dibukakan tentang kematian. Dan kematian itu sesungguhnya hal yang sangat menguntungkan. Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mental kita sejak Adam Hawa berdosa, mental kita adalah cinta dunia. Orang Kristen tidak pernah mempersiapkan kematiannya. Yang mereka pikirkan hanya duniawi. Sesungguhnya mereka di dunia, kalau mereka suruh milih antara hidup dan mati, mereka pasti memilih hidup. Karena mereka cinta dunia, bukan karena untuk melayani. Sebab orang yang setia melayani Tuhan, sesungguhnya mereka sedang mempersiapkan kematiannya. Karena mereka tahu bahwa mereka akan bersama-sama dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, inilah kebenaran. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Supaya pada waktu masanya kematian tiba, hidup kita sudah dicurahkan sebagai persembahan. Darah kita sudah dicurahkan sebagai persembahan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita sehat. Hari ini kita kuat. Hari ini kita bisa berbicara. Kita bisa bergerak. Tetapi ada masanya, saudara, ketika kita sudah tidak dapat melakukan apa-apa, dan disitulah saat kematian tiba. Tetapi sesungguhnya kita sudah mempersembahkan semuanya, mempersembahkan hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah jemu-jemu ibadah. Hidup bagi kita adalah Kristus. Hidup bagi kita Kristus itu artinya kita persiapkan kematian kita. Karena kata Kristus itu adalah orang yang diutus. Diutus untuk dikorbankan. Setiap Bapak Ibu Saudara adalah orang yang dikorbankan.
Saudara adalah korban sulung, menyusul. Karena Tuhan Yesus adalah yang pertama. Dan setelah itu saudara, hidup kita tidak ada lain. Hidup untuk mati. Tidak ada lain. Manusia diciptakan hidup untuk mati. Dan kalau saudara mengerti rahasia kematian, saudara akan menang. Hanya orang-orang yang lari dari hal kematian, kenyataan, orang ini tidak akan pernah memperoleh kehidupan yang sejati. Orang-orang yang sudah mengerti tentang kematian, maka orang inilah yang memperoleh hidup yang sejati. Karena kematian mereka ada di dalam Kristus. Persiapkan diri kita supaya kita tidak berpikir duniawi. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita live streaming? Kenapa kita melayani? Kenapa kita beribadah? Bukankah kita persiapkan hari kematian kita? Hanya orang-orang yang bijak, hanya orang-orang yang pandai, orang-orang inilah yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan anak, mantu, cucu, mempersiapkan semua keluarganya untuk kematian. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hal kematian bukan hal yang tabu dibicarakan. Hal kiamat bukan hal yang tabu dibicarakan bagi orang yang percaya. Sebagaimana Rasul Paulus merindukan supaya dia segera bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau memang Tuhan Yesus belum menentukan kematiannya, dia hidup, maka hidupnya hanya bagi Kristus. Matinya untuk Kristus, hidupnya bagi Kristus. Artinya dia mau melayani, membangkitkan iman umat, sehingga Rasul Paulus boleh bermegah di hadapan Kristus karena jemaat, dan jemaat boleh bermegah di hadapan Kristus karena Rasul Paulus. Mari pegang statement ini. Bagiku hidup adalah Kristus, tidak ada lain. Jangan berkata bagiku hidup adalah anakku, bagiku hidup adalah karierku, bagiku hidup adalah orang tuaku, bagiku hidup adalah keluargaku. Maka saudara adalah orang-orang yang tidak mempersiapkan kematian saudara. Orang yang mempersiapkan kematiannya adalah orang yang berkata hidup bagiku Kristus. Jangan pernah berkata hidup bagiku pekerjaan. Saudara akan binasa dengan pekerjaanmu. Jangan sekali-kali saudara berkata hidup bagiku istriku, hidup bagiku suamiku. Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Banyak orang Kristen, mereka tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan, sehingga banyak orang Kristen tidak punya prinsip-prinsip hidup kerajaan surga. Kelihatannya dia seorang pendeta, kelihatannya dia seorang gembala, kelihatannya dia seorang majelis, kelihatannya dia seorang diaken, kelihatannya dia seorang pelayan Tuhan, kelihatannya dia seorang pendoa. Tetapi mereka salah, sebab mereka berkata hidup bagiku adalah keluargaku, hidup bagiku adalah pekerjaanku, hidup bagiku adalah profesiku, hidup bagiku adalah orang tuaku, hidup bagiku adalah anakku, dan sebagainya. Saudara, itu jebakan setan. Hidup orang percaya cuma satu, hanya bagi Kristus dan bagi Allah Bapa. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia,
dan bagi Dialah segala kemuliaan. Di surat Wahyu dikatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang mentaati perintah Allah dan beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita memang memiliki keluarga, kita memang memiliki pekerjaan, kita memang memiliki keturunan. Tetapi jangan pernah menaruh hati saudara di sana, sebab di mana hartamu, di situ hatimu. Siapakah harta kita, saudara? Harta kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Tidak boleh yang lain, supaya kita tidak digandoli oleh hal duniawi. Mempersiapkan diri untuk kematian kita. Maka ketika kita menghadapi kematian kita, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Mari kita bangun diri kita, supaya hidup bagi kita adalah Kristus, tidak ada yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya akan seperti Rasul Paulus. Kematian itu adalah satu keuntungan. Oleh karena itu doa kiamat itu satu doa yang sangat-sangat benar. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara doa kiamat. Kalau saudara ragu-ragu doa kiamat, saudara adalah orang-orang yang terikat dengan duniawi. Kita perlu melatih diri kita. Latihlah diri kita, persiapkan kematian. Lihatlah kematian saudara. Bapak Ibu Saudara, ada satu organisasi di Jepang. Mereka membuat satu acara, dan itu harus bayar, dengan judul yaitu kematian. Artinya orang-orang ini mulai dibiasakan dengan peti mati. Karena banyak orang di Jepang itu kan bunuh diri, saudara. Supaya mereka mengerti tentang kematian. Jadi mereka harus membayar ritual-ritual semuanya seolah-olah dia mati. Jadi peti matinya disiapkan semuanya. Kemudian mereka dikarantina, memakai baju putih-putih. Dan kemudian mereka pada masanya mereka ditutup masuk peti mati. Dan dipaku di sana. Mereka dibiarkan 1 hari 1 malam. Apa yang mereka rasakan dalam peti mati itu? Dan ada banyak kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara. Intinya menyadarkan tentang arti kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan itu tidak boleh hanya lahir saja. Kehidupan itu lahir dan mati. Kalau saudara mau memiliki kehidupan, Anda harus belajar tentang kelahiran, tentang pertumbuhan kedewasaan, dan tentang kematian. Kekristenan yang membahas hanya tentang kelahiran baru dan hidup melayani tanpa membahas tentang kematian, inilah kekristenan yang timpang. Dan banyak sekali jemaat hidup dengan ketimpangan-ketimpangan. Sesungguhnya mereka tidak siap menghadapi kematian. Mereka ketakutan dan mereka memakai Tuhan Yesus untuk menutupi ketakutan mereka. Mereka memakai pelayanan, mereka memakai doa dan sebagainya. Tapi mereka tidak mempersiapkan diri mereka untuk kematian. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang ke dukun? Supaya cari selamat. Kenapa orang selamatan? Supaya tidak mau mati.
Kenapa orang datang ke ritual-ritual? Supaya mereka mencari selamat. Itulah kutuk dosa. Kutuk dosa. Saudara takut kematian. Tetapi Tuhan Yesus datang dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus telah menang atas kematian. Setiap orang Kristen, mereka mengerti kebenaran tentang kematian. Bukan sekedar hanya bicara lahir baru, bukan sekedar bicara hanya pertumbuhan, tapi kita harus mengerti kematian. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Saya mau tahu, saya mau tanya, Tuhan Yesus jalan apa? Bukankah jalan menuju kematian? Dialah jalan. Kekristenan tidak bisa lepas dengan kematian. Oleh karena itu, hidup bagiku adalah Kristus. Itu artinya mempersiapkan diri untuk kematian. Kalau saudara sudah mengerti tentang kelahiran baru, dan saudara juga memahami tentang kematian, hidupmu jadi berkat. Hidup saudara akan ringan. Di dunia ini saudara jadi berkat. Di dunia ini saudara menjadi orang yang diteladani. Orang-orang yang mengabaikan hal kematian, lihat, seperti preman, penjahat, pembunuh, itu orang-orang yang tidak pernah berbicara tentang kematian. Orang-orang yang tidak pernah berbicara pengenalan kebenaran tentang kematian, maka orang ini adalah banyak sekali bermasalah dalam hidupnya. Selama kematian itu belum diselesaikan, maka kehidupannya menjadi problema. Yaitu apa? Cinta uang, cinta dunia, cinta harta akan menghasilkan perzinahan, menghasilkan kehidupan yang penuh dengan pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Bapak Ibu Saudara, yang awal dan yang akhir. Kita tidak boleh naif. Kita hanya bicara soal kelahiran. Kalau soal kelahiran semua senang, saudara. Kalau kita bicara tentang kelahiran baru, kita bicara tentang pembebasan dosa, senang sekali saudara. Makanya kalau ulang tahun kita kan rayakan dengan luar biasa. Dalam kekristenan kita tidak boleh terlalu berat kita berbicara tentang kelahiran baru dan timpang dengan kematian. Harus seimbang, Alfa dan Omega. Kalau saudara Kristen yang sejati, maka saudara menghidupi kelahiran baru dan menghidupi kematian saudara. Bersyukur kalau kita langsung terangkat. Tapi saudara harus mengerti, ketika terangkat kita sudah diubahkan. Sama sebetulnya dengan kematian. Bedanya kematian itu masih ada dalam penantian. Kalau pengangkatan itu saudara mati tapi langsung ketemu Tuhan. Sebetulnya orang yang diangkat itu mati saudara. Mati artinya dia pindah ruang. Demikian juga orang Kristen yang mati itu sebetulnya pindah ruang. Cuman berbeda caranya. Kalau kematian orang yang umumnya kematian mungkin melalui sakit atau mungkin melalui apapun, sesungguhnya kematian itu perpindahan ruang. Pengangkatan sebetulnya kematian juga, cuman cara beda. Langsung diangkat tanpa sakit penyakit, tanpa ada mungkin kecelakaan marabaya atau apapun, dan langsung terangkat. Tapi sebetulnya itu kematian. Sebab orang yang mati, kata Tuhan Yesus, adalah orang yang tidur. Ketika kita mati, saudara, sesungguhnya kita ini pindah ruang. Dan saat perpindahan itu tidur. Makanya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi,
Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Kalau saudara mengerti jalan kehidupan itu adalah kelahiran dan kematian di dalam Kristus, saudara akan menemukan kebenaran dan saudara akan menemukan kehidupan kekal. Katakan amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah jalan kelahiran baru dan kematian. Hidup bagiku adalah Kristus, artinya kelahiran saudara oleh karena Kristus dan kematian saudara di dalam Kristus. Maka saudara akan hidup dalam kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara akan mengerti tentang kekekalan. Orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk kematian, hidupnya suci dan saleh. Kenapa ada orang yang hidupnya tidak suci dan saleh? Karena mereka tidak berani menghadapi kematian. Karena mereka menjauhkan diri dari kematian. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kalau kita salah belajar tentang kekristenan, kita hanya timpang, hanya bicara soal kelahiran baru saja, maka saudara akan dicetak untuk menjadi cinta dunia. Kita harus belajar tentang kelahiran baru dan kematian dalam Kristus, supaya kita sempurna dan kita menjadi berkat, menjadi dampak. Kalau saudara dan saya sudah mengerti tentang persiapan kematian, maka hidupmu akan baik. Kenapa ada orang Kristen yang hidupnya bermasalah terus? Kenapa saudara? Karena mereka cinta dunia. Makanya mereka marah, mudah tersinggung. Mereka berambisi. Mereka berontak, tidak tunduk, membual, berbohong. Bapak Ibu Saudara, orang yang mencintai kematian, dia mencintai kehidupan. Orang yang mencintai kehidupan, dia mencintai kematian. Itu rahasianya. Justru ketika saudara mempersiapkan diri untuk kematian, karena kematian dalam Kristus itu percuma dan Kristus, maka hidupmu akan luar biasa. Ketika saudara mencintai hidup ini karena Kristus, maka saudara, kematianmu akan memuliakan Tuhan Yesus. God bless you all. Kore pasanda rama rama yamase, kore masanda rama rama ya raya maso, kore peseke na rama 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 yamaso, kore pere pere palala lama yamaso, kore pasanda rama rama yamase. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara, bukankah baptisan itu artinya penguburan kita? Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, langkah pertama adalah apa? Lambang kematian dan penguburan kita bersama Kristus, yaitu melalui baptisan. Bukankah baptisan itu adalah persiapan kematian? Namun berapa banyak orang mengerti hal ini? Baptisan bukan sekedar kelahiran baru saja, tapi juga penguburan kita. Penguburan daging kita, kematian daging dan kelahiran baru. Tetapi sesungguhnya saudara, itulah persiapan kematian. Maka kita dibaptis. Baptisan itu adalah baptisan untuk kelahiran dan baptisan untuk kematian. Tanpa sadar, kita tidak mengerti. Waktu kita dibaptis, sesungguhnya kita dibaptis untuk kematian. Karena kita mati bersama Kristus, kita akan bersama-sama dengan Dia selamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita sudah melewati baptisan itu, yang awal dan yang akhir. Kita dituntaskan. Memang kematian itu disebut kematian daging, tetapi sesungguhnya itu juga dipersiapkan kematian, dan kita perlu dibaptis. Kelahiran dan kematian ada dalam baptisan. Karena baptisan itu kita terima
oleh karena darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Korepa Shandara Papa Pase, Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari menyadarkan kami, hidup bagi kami adalah Kristus, adalah mempersiapkan kematian kami. Orang yang berjaga-jaga hidupnya, orang yang melayani Tuhan, orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk kematiannya. Tuhan Yesus memberikan hidupnya. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan Yesus jalan menuju kekekalan, dan kekekalan hanya dapat dilewati dengan kematian. Kami bersyukur ya Bapa, kiranya kami sadar dan kami tidak pernah takut berbicara tentang kematian, karena Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus bukan aja ada dalam kelahiran, tetapi juga kematian. Sehingga bagi orang Kristen, hal kelahiran dan kematian itu adalah hal yang menguntungkan. Kami tidak mau seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kami berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kami tidak mengerti tentang orang yang meninggal. Ya Bapa, ampuni kami. Ternyata kami adalah orang-orang yang cinta dunia. Kami seolah-olah pelayanan, kami seolah-olah berdoa, tetapi ketika doa kiamat kami takut. Kami ngomong kiamat takut, karena roh kami dikuasai oleh kutuk dosa. Kutuk dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Mengapa kami masih takut? Banyak orang Kristen yang terikat dengan adat istiadat. Semua adat istiadat, mereka tidak menginginkan kematian. Kematian bagi orang dunia adalah sesuatu yang sial, membawa sial. Tetapi dalam Kristus, kematian itu adalah kemuliaan, keuntungan. Ya Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang sadar, bukan orang yang naif. Kelihatan kami berbicara tentang surga, tapi kami takut masuk surga. Ya Bapa, ampuni, sehingga banyak sekali pemimpin-pemimpin rohani dalam Kristen, pendeta-pendeta gembala, mereka hidup dalam keduniawian mereka. Mereka cinta dunia, sehingga jemaat pun akhirnya cinta dunia. Yang mereka bicarakan hanya kelahiran, tapi mereka tidak pernah kematian. Ya Bapa, kami mau sempurna seperti Tuhan Yesus sempurna. Biarlah pagi hari ini firman-Mu mengajar kami semua. Alfa dan Omega, itulah kesempurnaan. Ya Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur. Korabasakaramasi, orang Kristen sudah mengerti bahwa dirinya pasti masuk surga karena Kristus, tapi mereka takut masuk surga karena mereka takut kematian. Padahal kematian adalah surga bagi orang Kristen, orang percaya. Orang Kristen tidak pernah didesain masuk neraka. Ya Bapa, kebenaran ini biar tersingkap, sehingga kami boleh mengerti bagaimana hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, dan terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Hamba menyerahkan rally doa 10 hari nanti jam 7 malam. Kami merendahkan diri mengerang.
Dan juga nanti sore jam 4 hamba akan mengerang bersama-sama imam-imam. Terima kasih ya Bapa. Saat ini mari Bapak Ibu Saudara buka dua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus ya.